Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Novitasari, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mencalonkan sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo dengan kandidat nomor 1. Visi saya adalah mengembangkan program belajar agar terbentuknya jiwa yang smart, kreatif, dan religius. Misi saya adalah yang pertama, meningkatkan kekeluargaan dalam berorganisasi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam organisasi. Yang ketiga, dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kontribusi apa yang harus saya lakukan untuk Kosmapek atau Semangat Sederhana? Yang pertama, saya akan meningkatkan minat baca atau literasi. Yang kedua, saya akan mengoptimalkan kinerja OSIS agar menjadi organisasi yang berwawasan. Yang ketiga, saya akan menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang memadai. Alasan Polres Manes memilih saya sebagai OSIS adalah saya akan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mumpuni dan berbasis komunikatif. Janji-janji saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo adalah yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan norma-norma yang baik. Yang ketiga, menyelaraskan kesatuan dan persatuan antar organisasi. Salam sukses untuk kita semua. Saya, Rini Novitasari, siap menjadi calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Ika Arianti, biasa dipanggil Lia. Saya dari kelas 11 IPA 1. Mengingat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Sultan Syahrir yang menjadi moto bagi kehidupan saya, yaitu hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Hal itu mendorong saya untuk terus mencoba hal-hal baru di masa remaja ini. Salah satunya adalah untuk mengambil keputusan bahwa menjadikan sekolah tidak hanya tempat menimba ilmu akademik saja, tetapi juga sebagai tempat untuk memaksimalkan bakat dan potensi kita pada bidang non-akademik maupun keorganisasian. Contohnya, dengan ikut andil dalam berkontribusi di dalam organisasi siswa intrasekolah. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Alvina Ika Arianti dari kelas 11 IPA 1, mencalonkan diri sebagai kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo periode 2021-2027. Menjadi Ketua OSIS pasti punya tujuan atau goals tersendiri. Tujuan-tujuan saya tersebut akan saya tuangkan dan ringkas di dalam visi misi saya berikut. Simak yuk, apa aja sih visi misinya? Visi misi saya mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo. Visi: menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo menjadi organisasi yang sehat, produktif, inovatif, dengan berasaskan kekeluargaan tanpa membeda-bedakan suatu kalangan. Misi saya ada 4. Yang pertama, meningkatkan etos kerja keanggotaan dalam tugas-tugas organisasi. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan antar anggota. Yang ketiga, menjalankan proker-proker yang belum terlaksana. Yang keempat sekaligus yang terakhir, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo menjadi organisasi yang eksis dan mampu bersaing di kalangan luar.
terpilih menjadi ketua OSIS, balik lagi ke fungsi OSIS itu sendiri, yaitu untuk mewadahi dan menampung aspirasi siswa-siswa. Jadi, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS nantinya, saya akan berkontribusi untuk membuat proker-proker yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga dapat meningkatkan potensi dan bakat mereka masing-masing. Berbicara tentang pengalaman dalam berorganisasi dan bersosialisasi, dapat dikatakan saya cukup aktif dalam bidang tersebut. Saya mulai aktif dalam berorganisasi sejak memasuki bangku sekolah menengah pertama dan berhasil menduduki jabatan sebagai wakil ketua OSIS pada saat itu. Lalu, pada saat saya menginjak bangku sekolah menengah atas, saya juga pernah menjadi bagian dari Osmapek Smanes, tepatnya pada Sekbid 9, yaitu Pembinaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Selain itu, saya juga aktif pada bidang non-akademik, baik keolahragaan maupun cabang bidang non-akademik lainnya, seperti public speaking dan lain-lain. Pada bidang keolahragaan, saya menjadi bagian dari ekstrakurikuler basket di SMA Negeri 1 Sumberjo ini. Pada bidang lain, saya juga gemar dengan seni berbicara di depan umum atau public speaking yang saya tekuni sejak saya duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu pencapaian terbesar saya yaitu menjadi juara 1 pidato tingkat SMP se-Kabupaten Bojonegoro, juara harapan 2 pidato tingkat SMP se-Provinsi Jawa Timur, finalis debat bahasa Indonesia 2 tahun berturut-turut, dan masih banyak prestasi lainnya. Dengan bekal pengalaman yang saya miliki tersebut, saya ingin mencoba hal baru dengan menantang diri saya sendiri untuk mencalonkan diri sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo periode 2021-2022. Jika saya menjadi ketua OSIS nantinya, saya akan mencoba untuk membuat gebrakan-gebrakan baru, event-event dan proker-proker baru yang tentunya sesuai dengan minat dan bakat siswa, agar hal tersebut bisa mengembangkan potensi-potensi dan bakat-bakat yang mereka miliki. Tentunya, hal tersebut juga harus mengikuti tren yang ada agar OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo menjadi organisasi yang eksis dan tentunya nggak akan ketinggalan zaman. Hidup adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan untuk berani mengambil langkah agar tetap terus maju. Kamu tidak akan pernah tahu akhirnya jika kamu tidak mencobanya. Lampaui batasmu, coba hal baru, niscaya kemenangan ada di hadapanmu. Saya Alvina Ika Arianti, kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2, siap mensukseskan organisasi siswa intrasekolah OSIS Manes menjadi organisasi yang lebih maju ke depannya. OSIS Manes, bright to the right. Cukup sekian perkenalan dan penyampaian visi misi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperjuangan SMA Negeri 1 Sumberjo, Bojonegoro. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Sumberjo yang telah memberikan saya kesempatan dan juga kepercayaan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Cecilia Ajeng Kusuma Putri dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo periode 2021-2022 dengan nomor urut 3. SMA Negeri 1 Sumberjo adalah salah satu sekolah favorit yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Sekolah ini memiliki siswa-siswi yang cerdas dalam bidang akademik maupun non-akademik. Banyak prestasi yang telah diraih, sehingga
SMA Negeri 1 Sumberjo menjadi sekolah yang berkualitas. Di samping itu, metode belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjo yang tentunya menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sekitar memilih SMA Negeri 1 Sumberjo sebagai tempat untuk mengemban ilmu. Sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata mandiri yang memiliki beragam prestasi, yang memiliki fasilitas yang mumpuni, sehingga pembelajaran siswa-siswi menjadi lebih nyaman. Selain itu, kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjo dalam menjaga lingkungan sekolah sangat diperhatikan, sehingga terciptalah lingkungan yang sehat dan bersih. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan menjadi ketua OSIS, itu artinya sama dengan kita memikul tanggung jawab yang besar untuk kedepannya. Terkadang, kita harus rela mengorbankan waktu dan tenaga yang kita miliki demi tercapainya tujuan bersama suatu organisasi. Akan tetapi saya yakin, dengan ikhtiar dan doa serta kerjasama semua warga SMA Negeri 1 Sumberjo, saya yakin saya bisa menjalaninya dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Visi saya sebagai calon ketua OSIS adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu meningkatkan mutu sekolah, bersahabat dengan siswa, berakhlak mulia, dan selalu menjunjung tinggi demokrasi. Misi saya yaitu yang pertama, mewujudkan program kerja OSIS yang dapat menyalurkan dan mengembangkan bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjo. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi di luar sekolah untuk menambah wawasan dan berbagi pengalaman. Yang ketiga, menjadi OSIS yang terbuka bagi siswa dan guru, sehingga tercipta suatu kebersamaan, keharmonisan, dan sikap saling peduli terhadap sesama. Yang keempat, menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjo dalam hal bersikap maupun bertindak. Yang kelima, menumbuhkan rasa saling gotong royong antar sesama anggota. Program kerja yang akan saya lakukan apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo, yaitu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan proker-proker yang belum terlaksana sebelumnya, sehingga menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sebagai OSMAPEK, kita harus mampu menjadi wadah dalam menyalurkan bakat dan prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi di SMA 1 Sumberjo ini, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Salah satunya yaitu dengan mengadakan olimpiade antar kelas, sehingga kita bisa meningkatkan daya kompetisi dan bersaing mereka. Selain itu, juga dapat menciptakan keadilan antar siswa, sehingga tidak hanya satu atau dua siswa saja yang selalu ditunjuk untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada, dan kita semua memiliki kesempatan untuk bisa bersaing dan berkompetisi. Saya memiliki berbagai pengalaman dalam berorganisasi. Salah satunya adalah OSIS yang sudah saya ikuti sejak saya duduk di bangku SMP. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi pramuka saat SMP yang di dalamnya dapat melatih jiwa kepemimpinan saya dan juga peduli kepada sesama. Saya juga pernah mengikuti berbagai perlombaan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya yaitu saya pernah mengikuti perlombaan bola voli dan meraih juara di tingkat kabupaten. Moto saya adalah membuat dari esok menjadi lebih baik daripada hari ini, sehingga saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Sumberjo, karena saya ingin menjadikan SMA Negeri 1 Sumberjo ini menjadi sekolah yang lebih maju ke depannya dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.
dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumbirjo dalam berbagai bidang. Selain itu, saya juga ingin mengubah sudut pandang orang-orang yang melenceng dan kurang mengenakan mengenai OSIS. Saya ingin menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu mendidik karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumbirjo dengan selalu mengutamakan rasa saling percaya, kerjasama, gotong royong, saling mendukung, dan mengingatkan satu sama lain dengan cara yang lebih baik, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu bersahabat dengan semua kalangan dan menjadi teladan bagi organisasi lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Jalan-jalan ke Surakarta, coba menangis, minta mangga. Apapun alasannya, tetaplah dari nomor 3. Semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zita Nurfitriani dari kelas 1053. Saya di sini sebagai calon ketua MPK SMA Negeri 1 Sumbirjo dengan nomor 1. Yang pertama, saya akan menyampaikan visi misi. Visi saya adalah menjadikan MPK sebagai organisasi yang aktif, disiplin, dan bersifat transparan. Misi saya adalah yang pertama, selalu aktif dalam membantu pengurus OSIS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan agar terlaksana dengan baik. Yang kedua, memperhatikan kedisiplinan anggota MPK. Yang ketiga adalah selalu menerima aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumbirjo dengan terbuka dan transparan. Kontribusi yang akan saya lakukan untuk memajukan MPK SMA Negeri 1 Sumbirjo adalah yang pertama, menjadikan MPK sebagai organisasi yang terpercaya. Yang kedua, bekerja sama dengan pengurus OSIS untuk memajukan SMA Negeri 1 Sumbirjo baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengembangkan proker-proker yang sudah ada pada organisasi ini agar lebih maju ke depan. Alasan mengapa warga Semales harus memilih saya sebagai ketua adalah yang pertama, karena saya memiliki pengalaman dalam hal berorganisasi. Yang kedua, saya akan berkontribusi secara totalitas bersama pengurus OSIS untuk memajukan SMA Negeri 1 Sumbirjo. Janji saya apabila saya terpilih menjadi ketua MPK SMA Negeri 1 Sumbirjo masa bakti 2021-2022 adalah yang pertama, saya akan berusaha menjadi ketua yang memiliki sifat komunikatif dan suportif terhadap anggota MPK. Yang kedua, saya akan mematuhi seluruh peraturan yang ada pada organisasi ini dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Kegagalan adalah kesuksesan yang terkutuk. Jangan lupa pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
program kerja menjadi lebih baik dan menjadikan MPK organisasi yang terbuka dan transparan. Dengan visi dan misi yang saya sebutkan tadi, teman-teman dapat memilih saya sehingga saya akan menjadi ketua yang dapat menjaga amanah, mengayomi, serta bertanggung jawab. Jika saya diamanati menjadi ketua MPK periode 2021-2029, saya berjanji akan menjaga nama baik MPK serta menjaga nama baik SMA Negeri 1 Sumberjo. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanes, sukses! Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Fajar Diva Malika Bahagia dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini sebagai calon ketua MPK pada periode 2021-2020 dengan nomor urut 3. Sebelum menginjak visi misi serta beberapa teman lainnya yang akan saya jelaskan pada siang hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang MPK. Apa itu MPK? Perlu kalian ketahui, MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas, di mana semua asumsi, saran, serta kritikan kalian akan ditampung menjadi satu. Aspirasi siswa, opini, serta saran dan lain-lainnya tentang kelas, tentang kegiatan event OSMAPEK, ataupun mengkritik dengan sopan dan bijaksana. Misi saya adalah 1. Terus ikut mengajukan MPK dengan beberapa usul dan saran yang berbobot. 2. Tetap melaksanakan dan memaksimalkan proker yang ada dan merevisi beberapa proker sesuai dengan tatanan anggota. Moto saya adalah jangan jadikan orang lain sebagai tanjakan berlari, tapi buat tangga sendiri lalu berjalan mandiri. Nah, apa yang akan saya lakukan apabila saya benar-benar terpilih menjadi ketua MPK periode 2021-2022? Yaitu saya akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa menjadi panutan dalam anggota-anggota MPK lainnya, serta tetap memajukan proker yang ada agar memaksimalkan kinerja MPK. 3. Saya akan tetap ikut kerja sama serta menyamaratakan anggota, tidak ada pilih kasih, dan tetap bekerja sama OSIS MPK menjadi satu, yaitu OSMAPEK Semanes. Alasan mengapa warga Semanes harus memilih saya sebagai ketua MPK periode 2021-2022. Menurut saya atau opini personal saya bahwa semua orang mempunyai pilihan masing-masing sesuai dengan bibit bobot bebet mereka. Dalam artian, dalam sudut pandang mereka juga akan bisa menilai mana yang cocok dijadikan ketua ataupun tidak. Tapi di sini saya menegaskan, saya juga ikut berpartisipasi dengan semangat dan usaha yang maksimal agar dipilih menjadi ketua MPK periode 2021-2022. MPK Semanes Break the Limit bersama MPK Semanes Jaya.